Foodies, di Jakarta Timur, Superman makan mie instan loh. Mie bukan sembarang mie nih, tapi ini adalah mie Bangladesh yang gurih dan juga pedas. Oke, bareng sama Guto Nugraha, kita cobain mie Bangladesh yang sedap banget. Wes, udah kayak Superman loh. Udah. Kayak logonya tuh, mie Medan Bangladesh. Ini bisa langsung saya cobain aja ya, masukin. Berapa nih biasanya? Satu kali ini segini. 1, 2, wah mantap. Ini tuh apa aja nih di dalam ini selain cabai? Rempah-rempah. Rempah-rempah. Pokoknya kebanyakan rempah-rempah lah. Kebanyakannya rempah-rempah. Dan itu emang ciri khasnya yang bikin mie ini beda sama mie yang lainnya gitu ya. Foodies, mie Bangladesh pada dasarnya bahan-bahannya itu pakai mie instan lengkap dengan perbumbuannya. Nah, yang bikin berbeza mie Bangladesh ditambahin pakai bumbu merah nih Foodies, yakni perpaduan dari berbagai rempah dapur yang udah dihaluskan dan dimasak hingga semua rempah menyatu jadi satu. Selain itu, mie-nya gak direbus duluan Foodies, melainkan udah join dan dimasak langsung dengan sedikit air, bumbu merah, serta telur. Jadi mie-nya dimasak sampai airnya berkurang dan juga telur yang diorek-arik udah mulai matang. Kalau soal bikin mie instan doang mah hampir tiap malam di sini. Oh, tuh. Biar makin sedap, mie yang udah matang ditaburin pakai bawang goreng tuh Foodies. Wih, mantep pol ya. Anyway, busway Foodies, mie Bangladesh tuh sedap banget pakai gambar Superman ya. Bukan karena Superman pernah mampir jajan di sini, tapi karena terinspirasi dari anak pemilik warung yang katanya sih ngefans dengan berbagai macam mie plus ngefans juga dengan sosok Superman gitu Foodies. Ya deh Guntur, kita terbangin langsung mie Bangladesh ke dalam mulut. Ada 2 macam mie Bangladesh yang siap mengguncang perut nih, mie original dan mie Bangladesh puding. Dan dilengkap dengan 3 macam telur Foodies. Enak banget. Ini enak sih. Jadi benar-benar yang membedakan sama mie instan yang lain itu, jadi di setiap sensasi gigitannya itu telurnya udah berasa banget. Semua telur tuh udah ada di dalam mulut tuh, jadi mie-nya itu udah bercampur sama telur. Ditambah lagi ada rasa pedes-pedesnya sih. Tetap nih pedas. Foodies, perpaduan cabai merah, cabai rawit, jahe, bawang-bawangan, kemiri, bumbu kari, serta lain-lain ya, bikin rasa bumbunya nggak hanya pedas, tapi juga didominasi rasa gurih dan aroma rempahnya yang kuat. Apalagi rasa bumbu merahnya nggak hanya menempel di setiap sendokan mie-nya loh, tapi juga menyatu di setiap orekan telur yang menyebar di seluruh piring. Ini lazis! Jadi buat kalian yang bosen makan mie instan di rumah, yang cuma gitu-gitu aja direbus pakai air, pakai telur, udah. Kalian harus cobain sih, mie Bangladesh Superman. Terbang tinggi sih makan ini nih. Enak banget. Pakein telur kali ya. Tekstur mie yang berada di antara kering dan basah alias nyemek nih guys, gak cuma enak buat dikunyah, tapi juga mempermudah bumbu pedas dan gurihnya nempel di setiap suapan. Enaknya. Ini minyak juga harus segini nih tingkat kematangannya. Agak-agak banyak dikit. Terus ditambah dengan tadi telurnya juga udah diaduk. Enak banget Budin. Sekarang kita lupain mie nyemek yang ini. Nah ini nih. Yang tadi mie nyemek tanpa telur setengah matang. Tapi kalau orang Medan bilangnya ini tuh puding. Pudingnya bisa request nih, mau telurnya 2, 3, 4, terserah. Bebas. Nih, lihat tuh. Tuh. Yes, puding telur alias telur setengah matang Foodies. Bisa kebayangkan mie yang nyemek terus diaduk dengan 1 telur setengah matang utuh. Meleleh abangku. Apalagi dengan campuran puding telur ini berarti dalam satu mie Bangladesh ada 2 macam telur. Gurih banget dong Tur. Cobain aja Skuy, bongkar. Tuh, Foodies. Nah ini cara makannya, katanya ini diaduk. Kebayang nggak tuh tadi itu aja nggak pakai telur
setengah mateng, mie instannya segitu beceknya tuh, segitu nyemeknya. Ini jadi tambah basah sih. Ini juga enak banget sih pedes. Enak banget. Jadi si pudingnya ini nambah sensasi creamy di dalam mie nyemeknya itu. Kirain bakal amis, kirain bakal jadi ada rasa-rasa bikin geli gimana gitu. Ternyata enggak sih. Ini enak banget sih ternyata. Karena pakai telur ayam kampung, jadi punya manfaat yang lebih banyak di foodies. Antara lain bisa meningkatkan energi dan memperkuat daya tahan tubuh. Ya untung-untung siapa tahu nih bisa sekuat Superman ya nggak? Tuh. Jadi bener-bener kayak basah banget, creamy banget nih. Dan pudingnya tadi itu telur ayam kampung. Jadi bikin kita tambah sehat, tambah kuat. Ini bagus banget nih buat stamina. Foodies, gue tuh lahap pakai banget ya. Karena emang rasa mie Bangladesh sedap dan sesedap itu. Jadi wajar nih walaupun belum buka genap 1 tahun, tapi warung ini bisa laku dan hits banget di Jakarta Timur. Karena selain rasanya yang enak, warungnya juga bersih dan PW abis deh. Bisa makan sambil nongkring nih. Mie Bangladesh, oily, pedes gimana gitu sama ada sensasi rempah-rempahnya tadi. Kita tutup sama ini nih, es teh tarik. Oke, info location just for you. Kalian boleh terbang cius langsung aja meluncur ke Jalan Pahlawan Revolusi, tepatnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Buka setiap hari ya dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Tadi tanpa telur 20.000, pakai telur puding 25.000, ditambah lagi telur ini jadi pokoknya tambah 5.000 tambah 5.000 aja pokoknya. Kayak gitu. Jadi ini dia nih, makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, emang boleh es durian porsi melimpah kayak gini harganya cuma 15.000 nih? No, kaleng-kaleng dong, soalnya pakai 100% durian asli plus isinya nggak pelit sama sekali. Aduh bang, ini jualan apa pengen amal sih? Terus rasa duriannya juga bener-bener pekat banget gitu loh. Jadi kayaknya menurut Tasya sih ini kayak full daging durian deh. Bener-bener terasa lembutnya, tebelnya. Es durian yang satu ini emang juara banget sih foodies. Legitnya daging serta aroma yang menggoda dari durian benar-benar berasa. Eits, walaupun sudah berupa es, tapi teksturnya tetap lembut dan lumer loh foodies. Mantep banget nih. Manis, dingin, persis kayak sikap kamu. Waduh, jangan ya foodies ya. Tapi ini enak banget sih, jadi pilihan yang tepat banget. Es krim di sini cuma ada varian vanilla aja. Tapi meskipun begitu tetap endul kok dipadukan dengan si es duriannya. Buat foodies yang gak terlalu suka rasa durian yang pekat, bisa banget dipilih yang dicampur dengan es krim ini ya. Apalagi kalau dimakannya pakai roti tawar. Wow, berasa kayak makan es Singapura atau es dungdung. Dinginnya es berpadu dengan roti yang lembut, emang yahut bener nih. Gak bisa deh cuma sekali suap ya. Nah ini dia foodies yang paling best seller. Waduh. Lihat ini kejunya sampai tumpe-tumpe foodies. Nah ini sama es krim durian foodies. Cuman bedanya ini ada topping lainnya yaitu adalah coklat dan juga keju. Kalau biasanya coklat keju itu adanya di roti bakar, di pisang bakar, ini adanya di es durian. Kebayang nggak tuh gimana rasanya? Langsung cobain aja foodies. Semua rasa beradu di dalam mulut. Asinnya keju berpadu dengan manis si es krim tuh emang endulita banget. Menu yang satu ini memang jadi best seller banget di tempat ini foodies. Coklat yang digunakan juga bukan kental manis atau coklat murahan loh ya. Semuanya ini menggunakan bahan premium. Walaupun menggunakan coklat tapi rasa manisnya tuh bisa pas dengan harga yang receh tapi toppingnya nggak pelit sama sekali. Aduh, tambah es krim vanilanya foodies. Bikin nggak pengen berhenti buat makan foodies. Udah.
kalau nggak nambah Foodies. Tasya nggak percaya, soalnya emang seenak itu Foodies. Aduh. Waduh, kayaknya udah ada yang kepincut nih dengan kenikmatan es durian Orient nih Foodies yes. Gimana Foodies? Memang seandilita itu sih. Tenang, mau nambah 2 atau 3 kali pun nih gak bikin boncos. Karena harganya receh Foodies, kamu udah bisa nikmatin es yang enak ini. Yang campur sama es krim aja udah bikin kepincut. Gimana tuh kalau es yang full of durian nih ya? Nah ini uniknya Foodies, kalau misalnya kamu pecinta durian, ini kamu bisa request full durian aja. Jadi nggak pakai es krim vanilla segala, full es krim durian, terus ditambahin stik kacang medenya. Ini benar-benar wah luar biasa sih, perpaduan yang enak. Kalau Foodies pecinta durian sejati, wajib sih icip-icip menu yang ini ya. Karena nggak menggunakan campuran es krim vanilla, jadi rasa duriannya lebih dominan. Ini nih yang membedakan Foodies. Biasanya kalau tempat es krim durian lain itu pakai kacang tanah. Nah kalau di sini menggunakan kacang mede. Menurut Kak Ian, selain rasanya yang lebih masuk dengan es krim durian, kacang mede dipilih karena si kakak tetap mau memberikan topping spesial. Love you lah ah. Jadi ini untuk es krimnya es krim vanila. Es krim vanilla, ada duriannya nggak ini? Nggak ada, ini murni vanila. Murni vanilla aja. Jadi kalau yang nggak suka durian kesini bisa langsung makan es krim vanilla aja. Ya. Dalam seporsi, Foodies udah dapetin 2 scoop of es vanilla dan 2 scoop es durian aja. Pantes ya laris manis wong, seroyal itu gitu loh. Ini Durento atau es krim durian? Ini duriannya aja. Duriannya aja? Duriannya aja. Jadi ini daging durian di apa? Di blender? Daging atau durian di blender. tanpa campuran apapun? Tanpa campuran. Oke, waktu tempat es dibuka tuh Foodies, harum bener duriannya. Karena di sini menggunakan 100% durian yang diolah dan dibekukan tanpa adanya campuran apapun. Dalam sebulan, Kak Ian nih bisa habisin 3 kilo durian loh Foodies. Dan durian yang dipakai jenis lokal plus juga montok. Cakep. Ya bareng-bareng aku Ayo. pamutnya. Ayo bareng-bareng. Aku pegang. Nah, kita bikin romantis. Romantis banget. This is it. Es krim durian coklat keju. Ala chef. Tasya dan chef. Iya. Iya. Aduh, jangan digodain gitu, atau abangnya Tasya. Bos Foodies yang mau icipin dan ikut ngiler juga kali ini lihat es yang super luber kayak begini, ya udah langsung aja ya ke es durian Orient di Jalan K. Haji Agus Salim, Bekasi. Bukannya setiap hari Foodies dari jam 1 siang sampai malam. Pokoknya sabila buat nongkrong di sini bareng sama bestie, pacar ataupun keluarga. Kuliner puas, kantong pun senang. Foodies, Tasya mau makan dulu. Yang pastinya makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Foodies yang lagi pengen anget-anget, ke sini-sini yuk kita makan sup terenak di dunia nih, yakni rawon. Rawon yang mau kita review ini tapi berbeza loh Foodies, nggak pakai potongan daging tapi pakai daging suwir. Rawon sebanyak ini cuma bisa bertahan selama 5 jam aja. Lihat tuh yang antri, warung ini emang gak pernah sepi ya, siapa cepet ya dapet Foodies. Foodies, aku lagi ngantri rawon ngelomnya Bu Ida di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Wah, kayaknya emang butuh usaha ya kalau misalnya pengen makan rawon ini. Lihat aja tuh antrinya padat banget, kita antri dulu. Antrian panjang begini udah pasti nggak bisa dihindari sih. Tapi warung rawon ngelom Bu Ida ini tempatnya cukup luas Foodies. Jadi kalau kepengen makan bareng sama keluarga atau bestie masih aman banget nih. Foodies, setelah kita antri dan sekarang masih antri panjang banget ya kan. Yowes lah kita sedikit izin sama bapaknya ini. Pak, maaf ya Pak, izin ya? Oke, itu ada apa aja sih? Ada empal goreng, ada krengsengan, ada guling, ada rawon. Oke, wah kalau di sini dia memang pakai empal goreng khasnya ya. Rawonnya empal goreng. Oke. Kalau pengen endulnya level up, pilih varian campur aja Foodies. Jadi bisa icip-icip semua varian buat isian rawonnya. Tapi kalau kepengen yang simple-simple aja, monggo pilih yang satuan. Wah, Dani mah mau memanfaatkan kesempatan ya kan, mumpung di Sidoarjo jadi kudu pesen yang komplit, plit. Nah, berhubung bapaknya sibuk banget, rapopo kita ambil aja sendiri ya kan. Kita self service nih Foodies. Ini dia nih, wadidaw. Kemudian kita ambil ini dikit. Izin ya Pak. Nih kita ambil
serundeng ya kan. Terus ini boleh. Ini tahu Bali. Tuh dia. Wow, ini kayaknya enak banget Foodies, serius. Daging empal sudah direbus selama 2 jam Foodies, lalu disuir-suir dan lanjut digoreng. Proses gorengnya juga bentaran aja kok, jadi nggak terlalu garing. Hasilnya, rasa dan tekstur empal masih ketara banget. Ditambahin juga nih toge segar dan sambal Foodies. Dan ini biar makin mantep kan ya. Nah kalau sambal mah additional aja, yang nggak demen ya udah monggo bisa di skip ya. Wah, ini dia nih, udah penuh aja ya kan. Aku sengaja pesen yang campur biar komplit semua isiannya. Pak, kalau gitu ditambahin kuahnya dong ini, yang full, yang banyak pokoknya. Oke ya, tambah sambal juga, sama es teh manis. Oke, ya udahlah kalau gitu kita tunggu aja karena rame banget, nanti mengganggu lagi. Sudah jualan selama 17 tahun, rawon ngelom Bu Ida ini tuh famous banget loh. Pokoknya mah wajib jadi list kuliner kamu kalau lagi di Sidoarjo ya Foodies. Tapi saran aja nih, kalau nggak mau antri lama ya udah datangnya pas awal buka aja, sekitar jam 4 sore. Kalau udah jelang maghrib, aduh alamat mengular itu antriannya. Oke, tadi aku udah antri ya kan, panjang banget antrinya. Kita langsung aja sikat tuh, lihat ya. Di sini tuh bukan hanya rawon aja, tapi dicampur semua ya kan. Ada gulai, kemudian ada tahu bumbu Bali, terus ada ini dia nih, empalnya, empal goreng. Aku mau campurin semuanya dulu ya kan. Wow, aku nih rasanya gurih banget. Nih, empalnya juga karena dituir ya, jadi nggak ada effort sama sekali kalau kita misal makan ini. Tuh, lihat. Wow. Asli, ini rawon terenak yang pernah aku makan. Wow. Jadi kuah rawonnya itu benar-benar gurih banget dan sedikit pedas ya karena udah dicampur dengan sambal. Sesuai prediksi BMKG ya Dan, kalau rawon ngelom Bu Ida ini rasanya udah mantap. Daging dan empalnya yang lembut ditambah dengan kuahnya yang gurih-gurih segar, pas banget sih dicampur dengan nasi putih. Mantep pol Foodies. Wow, ini aku pengen campur dengan sambal. Kalau misalnya aku makan yang versi original, kalau menurut aku kuah rawonnya enak banget, rasanya gurih, mantap pokoknya dicampur dengan nasinya Foodies. Nah sekarang ini aku pengen campur lagi sama sambal ya. Karena tadi pedasnya kalau menurut aku masih kurang ya, meskipun aku sebenarnya nggak terlalu demen pedes ya, cuman ya kita coba aja lagi. Ini dia empalnya, krengsengannya. Tuh, kita satuin Foodies. Ini dia. Wadidaw, bismillahirrahmanirrahim. Duh, auto kenyang gak sih ini kalau begini ceritanya? Karena mulai dari krengsengan, gulai hingga rawon itu benar-benar enak Foodies. Pantesan ya pada rela berdiri lama demi rawon ngelom Bu Ida. Bumbu kelowaknya itu otentik banget loh Foodies. Ditambah lagi harganya juga masih ramah banget, yakni Rp30.000. Yowes, yang cinta rawon nih gas ngek aja ya, jangan sampai kelewat. Cus ya, alamatnya di Jalan Raya Ngelom nomor 366 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yo setelah Foodies, aku pengen ngabisin semuanya karena belum puas ya kan. Pokoknya kalau misalnya kamu pengen icip-icip rawon ngelom Bu Ida, ini alamatnya ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Bukanya dari jam 4 sore sampai sehabisnya. Pokoknya cepat harus ke sini ya karena tuh lihat, yang datang silih berganti nggak pernah berhenti. Ingat, ini dia yang namanya makan receh, bener receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, jauh-jauh ke ujung Pulau Jawa, Ihsan Tarore mau nyobain salah satu menu sarapan khas Banyuwangi yang super unik, namanya sego cawo. Makan nasi tapi pakai campuran parutan kelapa dan juga parutan jagung. Wadidaw gak tuh? Yaudah daripada penasaran, kita langsung aja ke warung sego cawo paling legend se-Banyuwangi. Namanya apa ini? Nasi cawo. Nasi cawo atau sego cawo ya Foodies, ini namanya adalah sego cawo Foodies. Nah, sego cawo ini apa sih Bu? Bedanya apa? Kan sego itu biasanya nasi. Iya. Cawo itu apa? Ya ini cawonya ini kelapa, jagung, timun. Oh ini? Iya.
Ini foodies ya. Foodies bisa lihat, ini ada isinya adalah kelapa, jagung, timun. Oh, kenapa saya bilang legendaris? Karena sebenarnya Ibu Manti ini sudah jualan sego cawuk dari tahun 1972. Udah selama itu. Foodies, Ibu Manti jualan sego cawuk nih nyaris setengah abad loh. Lokasinya pun gak pernah berubah. Rasanya juga masih otentik punya. Wih, legend. Karena sego cawuk ini adalah menu sarapan, Ibu Manti udah gelar dagangan dari jam 6 pagi sampai jam 11 pagi nih Foodies. Gak tanggung-tanggung, Bu Manti bisa jual sampai 10 kilo sego alias beras dalam satu hari aja. Wah, kebayangan rame ya. Ini pindang ala Ibu Manti. Oh iya, jadi dia memang udah berbumbu gitu. Ya, jadi telurnya kan warnanya berbeda dia. Kalau misalkan direbus doang kan dia putih ya Foodies ya. Kalau ini dia ada kecoklat-coklatan dikit. Foodies, tuh ya. Ini telurnya lihat. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain. Jadi makin gurih. Aduh, Ihsan kayaknya udah nggak sabar nih ya buat icip-icip Foodies. Telur pindangnya aja udah nyicil tuh masuk mulut duluan. Ya udah San, langsung aja bikin satu porsi sego cawuk sekalian absen aja. Apa sih ini isiannya? Loh, Bu, ini kok kayaknya jagungnya hitam-hitam. Emang jagungnya diapain? Oh, dibakar. Oh, dibakar dulu. Terus direbus, baru sama kelapa. Tapi ini berarti nggak pakai santan ya, cuman karena ada kelapanya, jadi kayak bersantan gitu. Oh. Yes, yang bikin sego cawuk ini tuh unik karena disajikan pakai dua kuah yang berbeza. Pertama pakai kuah geco atau kuah campuran dari parutan kelapa, juga parutan timun dan parutan jagung. Nah, jagungnya juga bukan jagung rebus biasa ya Foodies, tapi pakai jagung muda yang udah dibakar. Wadidaw, Em. Nah, kuah yang kedua pakai kuah pindang nih Foodies. Kata Bu Manti, pindangnya dimasak ala-ala Banyuwangi, yakni menggunakan proses masak gendam. Gula pasir dimasak sampai jadi karamel, lalu ditambahin air, ikan, dan juga rempah-rempah sampai mendidih. Ih, bikin penasaran ya Foodies. Eits, apakah sampai di situ? Wow, tentu tidak dong, karena daging bumbu rujak, dendeng, telur pindang, dan sambal kemiri ikut join dalam satu piring. Ya Allah, ini sambal kemirinya kayak begini ya? Iya. Oh, ini pedas nggak, Bu? Pedes. Oh, pedas banget. Iya. Oh, ya udah kita coba aja di sini ya. Iya. Ini dia Foodies. Berarti ini udah, Bu? Rampung? Semuanya lengkap ya? lengkap. Kok ada sayur-sayur itu buat apa? Kalau mau pecel? Oh ya, saya nanti aja. Oh, ada kerupuannya. Foodies, bagaimanakah rasa gendam pindang kuah daging bumbu rujak yang dicampur pakai nasi yang berlumur kelapa dan jagung? Cus, kita cobain aja langsung. First stop, kuah cawuk gecoknya dulu ya. Oh wow, wow, ini rasanya enak. Kenapa aku bilang gitu? Rasanya sederhana. Jadi ada tekstur dari kelapa, ada tekstur dari jagung, udah gitu manis dari santannya keluar, ada gurih-gurihnya juga. Nggak tahu kenapa ya Foodies ya. Ini aku ngerasain kayak ada aroma bawang juga di sini. Jadi kayak ada bawang merah gitu. Mungkin ada kecampur sama bumbu yang sebelah-sebelahnya, tapi ini enak banget. Gurihnya emang nggak seperti santan sih, tapi rasa kelapa parut yang nyampur dengan air parutan timun menciptakan sensasi gurih dan juga seger yang khas. Rasa jagung bakarnya juga nggak hanya menambah rasa manis di lidah, tapi menyapa hidung dengan aroma smoke yang tipis. Ini lazis. Nah, gimana nih ngomong-ngomong dengan kuah pindangnya? Kita sikat aja, San. Kalau rasa pindang ya, ikannya sendiri kan udah enak ya. Kalau kita di Jakarta tuh pasti bilangnya kayak ikan sardin. Nah, ini ikan sardin kan rasanya kan udah enak kan. Terus ditambah bumbunya ini manis, enak. Tapi nggak kemanisan ya. Jadi manisnya tuh ringan. Manisnya itu bener-bener light banget ya. Kita cobain bumbu rujaknya. Pedesnya salah satunya dari sini juga. Tadi ikannya cenderung manis, cawoknya juga cenderung agak manis gitu, tapi nggak kemanisan. Enak. Ditambah ini bumbu rujaknya pedes, tapi enak. Karena bumbu rujaknya ini kayak ada tetelan itu. Dia kayak ada tulang-tulang muda gitu, jadi pada saat dimakan tuh kayak teksturnya juga enak banget. Kuah pindangnya itu punya rasa manis dan rasa-rasa kayak pedas rempah yang unik nih Foodies. Nyampur dengan kuah gaco, waduh unik banget sih menyatu dalam satu suapan. Sego cawuk ini lazis. Pedesnya nampol ternyata Foodies. Gila, ini baru balance banget.
kena pedesnya, pedes banget dari si sambal kemirinya ya foodies ya. Nih, sambal kemirinya ini pedesnya nampol. Foodies, rasa rujak daging ini juga unik loh karena bumbunya diracik dari campuran cabai, terasi, bawang putih, dan pakai tetelan sapi. Jadi rasanya kayak gurih lemak nikmat gitu, pokoknya unik deh. Apalagi dimakan dengan dendeng empuk bumbu kemiri. Rasanya double kemiri, mantap. Aku suka banget dendengnya. Dendengnya ngalah-ngalahin dendeng restoran. Ini bumbu dendengnya bener-bener meresap, sap. Aroma ketumbarnya itu meledak di mulut, tapi enak banget. Foodies, setiap topping, setiap isian, sampai setiap kuah dari sego cawo ini punya cita rasa yang berbeda-beda. Iya, tapi nih kalau diaduk jadi satu, mereka nggak tabrakan. Rasanya kayak malah otentik dan nikmat. Dari tadi yang datang juga nggak berhenti-berhenti. Keren. Enak. Beneran enak. Kalau ikan, daging, atau telurnya masih kurang, kalian bisa bongkar perpepesan Bu Mantih nih. Ada 2 pepes yang jadi andalannya, pepes ikan tenggiri dan pepes ikan teri. Pepesnya ini melalui proses bakar foodies, jadi dari jauh tuh mirip kayak otak-otak ya. Dua-duanya kayak rempah foodies, tinggal balik selera aja. Mau yang agak manis pedas atau yang gurih pedas. Aroma daunnya bikin makin nampol, karena aroma daunnya juga meresap sampai ke daging-dagingnya. Ini cenderung manis, ada pedasnya tapi sedikit. Ini dia cenderung manis. Oke foodies, info-info harga just for you. Untuk satu porsi sego cawo Bu Mantih ini kalian bisa dapetin dengan uang 20.000 aja. Nah foodies, saran makan receh mah jangan datang kesiangan, karena biasanya jam 10-an tuh sego Bu Mantih udah ludes nggak pakai sisa. Kalau kalian mau nyoba ini sego cawunya Bu Mantih, kalian itu wajib banget datang ke Banyuwangi di dekat Pasar Rogo Jampi. Dan buat kalian semua, kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hariannya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.